warahmatullahi wabarakatuh. Ada kucing. Apa, Cing? Udah makan kan? Oke. Bentar, oke. Aku mau kasih dia makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suci Nazira. Kali ini aku niat banget bikin video ini untuk menyampaikan kisah dari seorang ulama yang mana surganya sudah terjamin. Namun Masya Allah, ujiannya sangat-sangat berat, teman-teman. Beliau adalah Urwah bin Zubair. Sebelum masuk ke ceritanya, aku ingin menyampaikan bahwa Urwah bin Zubair ini memiliki 4 orang anak, 3 orang perempuan dan satu-satunya anak laki-laki yang sangat pintar dan penghafal Quran. Nah, jadi suatu waktu Urwah bin Zubair diundang oleh Khalifah Amirul bin Walid untuk berkunjung ke istananya, dan di saat sampai di sana Urwah bin Zubair membawa anak laki-lakinya berkunjung ke sana. Nah, di tengah perbincangan sesampainya di Khalifah Amirul bin Walid, anak dari Urwah bin Zubair izin untuk melihat kuda-kuda yang ada di sana. Nah, saat tengah perbincangan, datanglah prajurit yang dengan perasaan yang sangat khawatir menyampaikan kepada Urwah bin Zubair, "Tuan, maaf saya memotong pembicaraan Tuan. Saya ingin menyampaikan anak Tuan meninggal di kandang kuda karena kami sudah menahannya, tapi dia memaksakan diri untuk mendekati kuda tersebut dan kuda itu menendang bagian dada dari anak Urwah bin Zubair, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, anak Urwah bin Zubair meninggal di saat itu, di tempat itu." Nah, tentu saja hal tersebut membuat khawatir Khalifah Amirul bin Walid. Sangat-sangat khawatir karena di tempat istananya anak kesayangan hafiz Quran dari Urwah bin Zubair meninggal di tempat itu. Nah, saat Khalifah Amirul bin Walid menoleh melihat wajah Urwah bin Zubair, Masya Allah, wajahnya tersenyum, tenang, dan mengatakan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," bahwa saya ke jenazah anak saya dan biarkan saya memakamkannya. Nah, di saat selesai memakamkan anak Urwah bin Zubair, terjadi lagi ujian berikutnya. Kaki Urwah bin Zubair terkena semacam penyakit yang pada saat itu disebut, saya tidak tahu untuk menyebutkannya penyakit apa. Yang jelas berdasarkan informasi yang sesuai pada penamaan Arab disebut penyakit Gargarina. Jadi penyakit Gargarina ini tidak ada obatnya, dan jika terkena penyakit Gargarina akan membuat kulit membusuk dan tidak ada jalan selain amputasi sebelum terinfeksi ke bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, Urwah bin Zubair di saat setelah memakam anaknya terinfeksi penyakit tersebut. Nah, setelah mendapat musibah anaknya meninggal, dapat lagi musibah penyakit Gargarina. Dipanggillah tabib-tabib profesional dan dibawa Urwah bin Zubair ke tempat yang sangat mewah untuk melakukan otopsi, pemotongan. Nah, di saat itu tabib menyarankan untuk melakukan pemotongan, namun Urwah bin Zubair disarankan meminum khamar agar saat melakukan pemotongan tidak terasa sakit. Nah, namun Urwah bin Zubair menolak untuk meminum khamar karena saya tidak akan meminum khamar
ketika dalam hal saya sedang lemah seperti ini. Nah, jadi Urwah bin Zubair menolak untuk minum khamar, walaupun tabib sudah menyarankan bahwa tidak ada solusi lain selain khamar. Nah, dibawa 10 orang untuk memegang Urwah bin Zubair saat tengah pemotongan atau otopsi. Namun Urwah bin Zubair menolak untuk itu. Biarkan saya membaca, biarkan saya bertasbih, bertahlil hingga muka saya, wajah saya memerah, dan mulailah pemotongan. Nah, Urwah bin Zubair mulai bertasbih, bertahlil, Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah, hingga wajah Urwah bin Zubair memerah dan tabib langsung memotong kaki Urwah bin Zubair. Dan selesailah pemotongan tersebut. Urwah bin Zubair disadarkan oleh tabib bahwa pemotongannya telah selesai. Alhamdulillah pemotongan itu selesai, dan ternyata darah mengalir terus-menerus setelah pemotongan itu. Dan solusi untuk menghentikan darah itu mengalir adalah dengan merendam kaki Urwah bin Zubair ke minyak panas. Nah, akhirnya kaki Urwah bin Zubair dicelupkan ke minyak panas, dan reaksi dari Urwah bin Zubair, beliau berteriak dan lalu pingsan. Nah, saat tengah sadar, Urwah bin Zubair mengangkat kakinya yang sudah dipotong dengan mengatakan, selama 40 tahun engkau saya gunakan dan tidak pernah saya membawamu ke tempat haram. Masya Allah, sungguh berat ujian yang dialami oleh Urwah bin Zubair. Padahal surganya sudah terjamin, namun Allah memberikan ujian yang sangat besar. Jadi kesimpulan yang dapat saya pribadi simpulkan adalah setiap ujian yang Allah berikan, besar, kecil, apapun itu, jangan pernah berprasangka bahwa gini amat sih. Dan Masya Allahnya kadang saya sebagai manusia pernah berpikir seperti itu. Kok saya punya ujian kayak gini sih? Dan setelah saya melihat dari kisah Urwah bin Zubair dengan teramat tenangnya menerima semua ujian-ujian itu, dan bahkan saya tidak pernah merasa di titik itu, di titik dimana ujiannya sangat-sangat berat. Masya Allah. Jadi cara Allah menjaga iman kita adalah dengan memberi kita ujian. Ketika kita berada dalam ujian, mungkin ujian sakit, tentu saja kita tidak terfikirkan untuk berbuat jahat. Apakah kalian ketika sakit, demam, ketika tidak ada selera makan, melakukan aktivitas apapun, sempatkah kalian melakukan dosa? Ketika badan tengah lemah, tengah Allah kasih ujian. Nah, kesimpulannya adalah di saat kita diberi ujian itulah Allah sedang menjaga kita dari dosa-dosa, maksiat, dan lain-lainnya. Jadi ujian itu adalah cara Allah menjaga iman kita, menjaga kita dari dosa-dosa. Ternyata ujian itu adalah bentuk cinta, sayangnya Allah ke kita. Masya Allah. Dan tidak hanya dari Urwah bin Zubair saja kita bisa dapat cerita menarik seperti ini. Dan ini sangat luar biasa. Dan ada banyak luar biasa lagi cerita-cerita lain yang harusnya kita tahu. Semoga cerita ini bisa memotivasi teman-teman untuk istiqomah, dan sebenarnya ini adalah untuk
saya pribadi, tapi ini sangat berkesan sehingga saya berinisiatif untuk menceritakannya lewat video ini. Saya ingin mengabadikan memori saya yang mana saya terkesan terhadap cerita dari Urwah bin Zubair. Terima kasih sudah menonton video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ingin menyampaikan bahwa informasi yang saya dapat tentang Urwah bin Zubair ini, cerita Urwah bin Zubair ini adalah dari Ustadz Khalid Basalamah tentunya. Semoga beliau senantiasa sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.